Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama yaitu Karisma Maulida Fitria, yang kedua yaitu Rio Maulana Sidik, dan yang ketiga yaitu Wina Sri Mulyaningsih akan mempresentasikan mengenai interval pada mata kuliah analisis real. Untuk selanjutnya, kita akan langsung saja ke pembahasan mengenai interval. Di sini, kita diminta untuk menjelaskan apa itu definisi interval. Untuk definisi interval sendiri, bahwa interval itu merupakan himpunan-himpunan bilangan real yang ditunjukkan sebagai suatu pasangan berurut dan dinyatakan dalam suatu pertidaksamaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui definisi interval, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam interval. Interval dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu interval terbuka, yang kedua yaitu interval tertutup, yang ketiga yaitu interval setengah terbuka, dan yang keempat yaitu interval setengah tertutup. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam dari interval, di sini selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu interval terbuka, apa itu interval tertutup, apa itu interval setengah terbuka, dan apa itu interval setengah tertutup. Kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui macam-macam dari interval, di sini kita akan membahas mengenai interval terbuka terlebih dahulu. Di sini, misalkan jika X lebih besar dari A dan X lebih besar dari B, atau saya mempunyai satu contoh soal, yaitu X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 5. Jadi di sini untuk X-nya ini berada di antara 2 dan 5. Sebenarnya terdapat dua pertidaksamaan, yaitu A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Dan ini menunjukkan bahwa interval ini merupakan suatu interval terbuka. Nah, mengapa interval ini disebut sebagai interval terbuka? Karena di sini terdapat A dan B yang tidak termasuk ke dalam X-nya. Jadi X-nya itu bernilai lebih dari A, sedangkan X-nya juga kurang dari B. Jadi untuk A dan B ini tidak termasuk ke dalam X-nya, sehingga disebut sebagai interval terbuka. Untuk selanjutnya yaitu di sini misalkan saya mempunyai suatu pertidaksamaan bahwa X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Nah, di sini bagaimana sih cara untuk menuliskan suatu interval? Untuk menuliskan suatu interval ini, misalkan saya mempunyai suatu garis bilangan sebagai berikut. Lalu, untuk penyelesaiannya, misalkan saya mempunyai suatu garis bilangan dengan memiliki dua titik, yaitu titik A dan titik B. Lalu, untuk nilai X-nya seperti pada gambar, yaitu berada di tengah-tengah. Nah, agar lebih mudah untuk menentukannya, kita akan menggunakan tanda kurung, yaitu tanda kurung cembung dan tanda kurung siku. Tanda kurung cembung ini yaitu untuk menentukan suatu interval terbuka, sedangkan untuk tanda kurung siku yaitu untuk menentukan suatu interval tertutup. Jadi, kalau misalkan suatu interval ini kurang dari, berarti untuk A dan B-nya itu tidak termasuk. Maka ini merupakan suatu himpunan atau interval terbuka. Makanya bisa kita gunakan yaitu tanda kurung cembung. Untuk penulisan intervalnya yaitu seperti berikut, tanda kurung cembung A, B. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai interval tertutup. Nah, jika X lebih besar dari sama dengan A dan X lebih kecil dari sama dengan B, ini merupakan suatu interval tertutup. Mengapa demikian? Karena di sini untuk A dan B-nya itu termasuk. Jadi A-nya itu akan kurang dari sama dengan X dan X-nya itu akan kurang dari sama dengan B. Jadi untuk A dan B-nya itu termasuk ke dalam X-nya. Kalau kita mempunyai pertidaksamaan X lebih besar dari sama dengan A dan X lebih kecil dari sama dengan B, berarti intervalnya yaitu tertutup, seperti pada gambar
di layar ini. Maka untuk penulisan intervalnya yaitu kurung siku A, B. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai interval setengah terbuka. Misalkan saya mempunyai suatu pertidaksamaan X lebih besar dari sama dengan A dan X lebih kecil dari B. Sedangkan untuk interval setengah terbuka ini bisa kita lihat dari suatu garis bilangan berikut ini. Karena ini merupakan interval setengah terbuka, maka bisa kita tulis bahwa intervalnya itu kurung siku setengah A, B kurung cembung. Untuk selanjutnya yaitu di sini interval setengah tertutup. Misalkan saya mempunyai suatu pertidaksamaan bahwa X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari sama dengan B. Sedangkan untuk interval setengah tertutup ini kebalikan dari interval setengah terbuka. Interval setengah tertutup ini bisa kita lihat dari suatu garis bilangan berikut ini, bahwa di sini karena merupakan interval setengah tertutup, maka bisa kita tulis intervalnya yaitu kurung cembung A, B kurung siku. Nah, ini merupakan interval setengah tertutup yang kebalikan dari interval setengah terbuka. Nah, di sini setelah kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan interval terbuka, interval tertutup, interval setengah terbuka, dan interval setengah tertutup, maka di sini kita akan membahas mengenai contoh interval. Contoh interval yang pertama yaitu interval terbuka. Di sini saya mempunyai negatif 4,6. Agar lebih mudah, di sini kita akan membuatkan pertidaksamaannya, yaitu pertidaksamaan dari X lebih besar dari negatif 4 dan X lebih kecil dari 6. Maka bisa ditulis yaitu menggunakan garis bilangan sebagai berikut dengan kurung cembung negatif 4,6. Ini merupakan contoh dari interval terbuka. Untuk contoh yang kedua yaitu interval tertutup. Nah, di sini saya menggunakan suatu pertidaksamaan yaitu dengan interval tertutup 5,6. Maka seperti contoh pertama, agar mudah menentukannya, kita akan menuliskan bahwa X lebih besar dari sama dengan 5 dan X lebih kecil dari sama dengan 6. Maka dapat kita tulis garis bilangannya yaitu seperti berikut. Karena intervalnya merupakan interval tertutup, jadi kita menggunakan kurung siku yaitu dengan interval kurung siku 5,6. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas contoh mengenai interval setengah terbuka. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh soal bahwa interval setengah terbuka ini menggunakan satu kurung siku dan satu kurung cembung. Di sini saya mempunyai contoh 10,14. Agar lebih mudah seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita akan membuatkan pertidaksamaan terlebih dahulu, yaitu pertidaksamaan antara X lebih dari sama dengan 10 dan X kurang dari 14. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini kita dapat menentukan suatu garis bilangan A dan B yaitu dengan garis titiknya yaitu 10 dan 14. Di sini karena ini merupakan interval setengah terbuka, maka bisa kita tulis intervalnya yaitu kurung siku 10,14 kurung cembung. Nah, langsung saja di sini untuk contoh selanjutnya yaitu contoh interval setengah tertutup. Di sini saya memiliki contoh soal yaitu 5,9. Nah, untuk interval setengah tertutup ini kebalikan dari interval setengah terbuka. Jika interval setengah tertutup ini untuk kurung cembungnya ini berada di depan, sedangkan untuk interval setengah terbuka itu kurung cembungnya itu berada di belakang. Nah, kita langsung saja membuatkan pertidaksamaannya. Untuk pertidaksamaannya yaitu X lebih besar dari sama dengan X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil dari sama dengan 9. Nah, langsung saja kita buatkan garis bilangannya yaitu sebagai berikut.
Jadi ini untuk intervalnya yang dapat kita cari yaitu 5,9, yaitu menggunakan kurung siku. Untuk selanjutnya yaitu kita diminta untuk menyelidiki himpunan A sama dengan 1/n dan n anggota dari bilangan asli, merupakan interval buka ataukah himpunan tertutup. Kita diminta untuk menjelaskan. Nah, di sini untuk penjelasannya, jika A sama dengan 1/n dan n merupakan bilangan asli yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya, maka untuk AC yaitu kurung siku 0, tahingga tutup kurung cembung sama dengan gabungan antara tahingga, 1, gabungan dari UN anggota dari bilangan asli 1/n ditambah 1 dikali 1/n. Untuk ln A sama dengan himpunan tidak kosong dan interval dari A pangkat C sama dengan negatif tahingga, 0, merupakan gabungan dari UN anggota dari bilangan asli 1/n tambah 1 dikali 1/n. Karena ada X sama dengan 1/2 elemen atau anggota dari A, tetapi X sama dengan 1/2 bukan titik interior A, maka A merupakan bukan. Karena ada X sama dengan 0 elemen dari A pangkat C, tetapi X sama dengan 0 bukan titik interior dari A pangkat C, maka A pangkat C bukan merupakan himpunan terbuka, jadi A bukan himpunan tertutup. Untuk presentasi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Karisma Maulida Fitria. Perkenalkan, nama saya Karisma Maulida Fitria dengan nomor pokok mahasiswa D1A 20005. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik interval yang sebelumnya sudah teman saya jelaskan, yaitu tentang pengertian dari interval. Nah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang karakteristik interval. Nah, karakteristik interval. Misal I merupakan suatu interval, baik bentuk interval terbuka, tertutup, setengah terbuka maupun setengah tertutup, dan kita mempunyai dua bilangan X, Y, di mana X dan Y ini merupakan elemen I dengan X lebih kecil dari Y. Nah, jelas bahwa semua titik-titik yang ada di antara X dan Y ini akan merupakan anggota interval yang sama, yaitu anggota interval I. Jika T lebih besar dari X dan T lebih kecil dari Y, maka T merupakan elemen dari I. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa semua titik-titik yang berada antara X dan Y ini merupakan elemen dari interval yang sama, yaitu interval I. Nah, atau kita bisa katakan juga bahwa interval terbuka X, Y merupakan subset dari I. Kita akan menunjukkan bahwa himpunan yang memiliki sifat ini pastilah merupakan suatu interval. Nah, di sini ada teorema tentang karakteristik interval, di mana teorema ini berbunyi misalkan S subset dari R atau bilangan real dan memiliki minimal dua anggota dan memiliki sifat jika untuk setiap X, Y merupakan elemen S dengan X lebih kecil dari Y berlaku interval tertutup X, Y elemen dari S. Nah, karena ini berbentuk teorema, maka kita akan membuktikan teorema ini dengan ide, yaitu yang pertama, untuk membuktikan S merupakan suatu interval, kita perlu membuktikan bahwa S memiliki bentuk seperti salah satu bentuk interval. Yang kedua, tinjau semua kasus yang mungkin S terbatas dan tak terbatas, di atas atau di bawah. Yang ketiga, pada setiap kasus kita identifikasi titik-titik ujung jika ada. Nah, perhatikan apakah titik ujung termasuk pada himpunan atau tidak.
Dan yang terakhir yaitu yang keempat, titik ujung diidentifikasi melalui supremum jika terbatas di atas ataupun infimum jika terbatas di bawah. Nah, bukti di sini ada langsung ke pembuktian, yaitu ada 4 kasus yang akan kita buktikan pada teorema ini. Yang kasus yang pertama yaitu S adalah himpunan terbatas. Karena S merupakan himpunan terbatas, maka S akan terbatas di atas ataupun S akan terbatas di bawah. Nah, ini berdasarkan definisi himpunan terbatas. Nah, karena dia memiliki minimal 2 anggota, seperti tadi yang udah dicantumkan dalam teorema, S ini memiliki 2 anggota, maka S ini merupakan himpunan tidak kosong. Artinya dia mempunyai anggota. Nah, karena S ini tidak kosong dan terbatas di atas. Jika S ini adalah himpunan tidak kosong dan terbatas di atas, maka S ini mempunyai supremum S, dan jika S ini tidak kosong dan terbatas di bawah, maka himpunan S ini memiliki infimum S. Nah, dapat kita misalkan bahwa A sebagai infimum S dan B sebagai supremum S, di mana jika X elemen S, maka X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B. Maka kita dapatkan S merupakan supremum. S merupakan subset dari interval tertutup A, B. Nah, akan dibuktikan S sama dengan S merupakan interval terbuka A, B, atau S merupakan interval setengah terbuka A, B, atau S merupakan interval setengah tertutup A, B, atau S merupakan interval tertutup A, B. Nah, pertama-tama kita akan tunjukkan bahwa interval terbuka A, B merupakan subset dari S. Nah, kita ambil sembarang Z, di mana Z ini merupakan elemen dari interval terbuka A, B, akan ditunjukkan Z elemen S. Z elemen dari interval terbuka A, B, maka kita dapatkan atau kita mempunyai Z lebih besar dari A dan Z lebih kecil dari B. Karena Z ini berada di tengah-tengah antara A dan B, maka Z bukan batas atas dan bukan batas bawah dari S. Karena Z bukan batas atas dari S, maka ada suatu anggota himpunan, ada suatu anggota Y yang dimana anggota ini lebih besar dari Z, dan Z bukan batas bawah dari S, maka ada satu anggota X di mana anggota X ini lebih kecil dari Z. Nah, akibatnya Z ini adalah elemen dari interval tertutup X, Y. Berdasarkan premis sifat S, X di mana X lebih kecil dari Y, nah sehingga interval X, Y, interval tertutup X, Y, subset dari S, maka Z elemen X, Y, subset dari S, nah maka Z adalah elemen dari S. Dapat kita simpulkan bahwa interval terbuka A, B adalah subset dari S. Nah, karena kita sudah menunjukkan bahwa interval terbuka A, B subset dari S, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk S. Nah, jika A, B bukan elemen dari S, maka S merupakan interval terbuka A, B. Jika A merupakan elemen dari S, sedangkan B bukan elemen dari S, maka S merupakan interval setengah terbuka A, B. Nah, jika A bukan merupakan anggota dari S dan B merupakan anggota dari S, maka S yaitu interval setengah tertutup A, B. Nah, yang keempat, jika A elemen S dan B juga elemen S, maka S adalah interval tertutup A, B.
Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa S adalah interval, karena untuk membuktikan suatu S termasuk interval itu, jika ada salah satu bentuk dari S itu merupakan bentuk interval. Nah, sedangkan di sini ada keempat-empatnya merupakan bentuk interval, yaitu interval terbuka, setengah terbuka, setengah tertutup, dan tertutup. Jadi S ini adalah suatu interval. Nah, di sini yang kedua, kasus yang kedua yaitu S terbatas di atas tapi tidak terbatas di bawah. Karena S terbatas di atas dan tidak terbatas di bawah, maka S mempunyai supremum. Nah, kita dapat misalkan B yaitu merupakan supremum dari S, sehingga diperoleh X lebih kecil sama dengan B untuk setiap X elemen S, maka akibatnya akan didapat yaitu S subset dari interval terbuka negatif hingga koma B. Interval setengah tertutup, S merupakan subset dari interval setengah tertutup dari negatif hingga koma B. Nah, berikutnya kita akan menunjukkan bahwa S merupakan interval terbuka negatif hingga koma B, atau S merupakan interval setengah tertutup negatif hingga koma B. Pertama, kita tunjukkan apakah interval terbuka dari negatif X, B merupakan subset dari S. Nah, kita ambil sembarang Z, di mana Z ini adalah elemen dari interval terbuka negatif hingga koma B, akan ditunjukkan Z merupakan elemen dari S. Nah, Z elemen dari, tadi kita sudah mengambil sembarang Z, yaitu Z elemen dari interval terbuka negatif hingga koma B, maka kita dapatkan Z lebih besar sama dengan negatif hingga, maaf harusnya di sini ada negatif hingga. Nah, di sini ada negatif hingga dan Z lebih besar dari B. Z lebih besar dari negatif hingga dan Z lebih kecil dari B. Maka kita dapatkan bahwa Z bukan batas atas dan Z bukan batas bawah dari S. Nah, karena tadi Z bukan batas atas dari S, maka ada satu anggota Y, di mana anggota Y ini lebih besar dari Z, dan Z bukan batas bawah dari S, maka ada satu anggota X, di mana anggota X ini lebih kecil dari Z. Nah, akibatnya Z adalah elemen interval tertutup X, Y. Nah, karena berdasarkan premis sifat S, di mana X lebih kecil dari Y, maka interval tertutup X, Y subset dari S, maka Z elemen interval tertutup X, Y subset S, di mana Z merupakan elemen dari S, kita dapatkan bahwa interval terbuka negatif hingga koma B merupakan subset dari S. Nah, karena di sini kita telah menunjukkan bahwa interval terbuka negatif hingga koma B merupakan subset dari S, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk pada S. Nah, yang pertama, jika B bukan merupakan elemen S, maka S merupakan interval terbuka negatif hingga koma B. Dan jika B merupakan anggota dari S, maka S merupakan himpunan tertutup negatif hingga koma B. Nah, jadi dari sini, dari identifikasi ini, kita dapatkan bahwa S adalah interval. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu S adalah himpunan yang tidak terbatas di atas tetapi terbatas di bawah. Nah, karena himpunan ini terbatas di bawah, maka himpunan ini memiliki infimum S.
Nah, dengan cara yang serupa pada kasus 2 yang tadi sudah saya jelaskan, dapat ditinjau bahwa S merupakan interval setengah terbuka A, hingga atau S merupakan interval terbuka A, hingga dengan A adalah infimum dari S. Nah, selanjutnya kita ke kasus yang terakhir, yaitu kasus keempat, di mana kasusnya yaitu S adalah himpunan yang tidak terbatas. Nah, diketahui S merupakan subset dari bilangan real. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa bilangan real merupakan subset dari S. Misalkan kita ambil Z, elemen dari R atau bilangan real, karena tidak terbatas, maka Z bukan batas bawah dan bukan batas atas dari S. Akibatnya terdapat XZ, YZ elemen dari S yang dimana XZ-nya ini lebih kecil dari Z dan Z lebih kecil dari YZ, sehingga kita peroleh Z elemen interval tertutup XZ, YZ. Nah, menurut hipotesis XZ, YZ merupakan subset dari S, maka Z adalah elemen dari S. Nah, kali ini berlaku sebarang Z elemen R. Maka R subset dari S, dengan demikian R sama dengan S. Nah, sekian materi tentang karakteristik interval yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rio Maulana Sidik. Baik, di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Karisma. Interval bersarang. Kita nyatakan bahwa urutan interval IN untuk N bilangan asli terpusat jika rantai inklusi berikut berlaku. Lihat gambar 2.5.1 I1 superset I2 superset sampai superset IN tambah 1 superset dan seterusnya. Contoh, jika IN sama dengan 0,1/n untuk N bilangan asli, lalu IN superset IN tambah 1 untuk setiap N bilangan asli untuk masing-masing, sehingga urutan interval ini terpusat. Dalam hal ini elemen 0 milik semua IN dan properti Archimedan 2.4.3 dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa 0 adalah satu-satunya titik umum tersebut. Buktikan ini, kami menyatakan ini dengan menulis interpolation N sama dengan 1 sampai hingga IN sama dengan himpunan 0. Penting untuk menyadari bahwa secara umum urutan interval tidak perlu memiliki titik yang sama. Contoh, jika IN 0,1/n untuk N bilangan asli, maka urutan interval ini adalah bersarang, tetapi tidak ada titik yang sama. Hal ini benar karena untuk setiap X lebih besar dari 0 yang diberikan. M anggota bilangan asli sedemikian sehingga 1/m lebih kecil dari X, sehingga X DIN. Begitu pula urutan intervalnya, Kn sama dengan N, hingga N anggota bilangan asli bersarang tetapi tidak memiliki titik yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap interval tertutup bersarang, interval terbatas akan memiliki titik yang sama. Perhatikan bahwa kelengkapan R berperan penting dalam membangun properti ini.
Selanjutnya yaitu 2.5.2 yaitu sifat interval bersarang. Misalkan 1n sama dengan an, bn untuk n bilangan asli adalah barisan bersarang dari interval tertutup dan terbatas. Maka ada si anggota R sehingga si anggota 1n untuk setiap n bilangan asli. Diketahui 1n sama dengan an, bn untuk n bilangan asli. Si anggota R ditanya ada si epsilon 1n untuk setiap n anggota bilangan asli. Bukti karena interval bersarang kita mempunyai 1n subset dari 1 untuk setiap n anggota bilangan asli, sehingga an lebih kecil sama dengan b1 untuk setiap n bilangan asli. Oleh karena itu himpunan tak kosong an untuk n anggota bilangan asli terbatas ke atas, dan kita misalkan si adalah supremum, maka jelas an sama dengan si untuk setiap n bilangan asli. Kita misalkan juga si lebih kecil sama dengan bn. Untuk setiap n ini menunjukkan siapa saja anggota dari n dan bn adalah batas atas dari himpunan ak. Untuk k anggota bilangan asli kita misalkan menjadi dua kasus, yaitu kasus pertama yaitu jika n lebih kecil sama dengan k untuk setiap 1n superset dari 1k, kita punya bk lebih kecil sama dengan ak dan bk lebih besar sama dengan bn. Yang kedua yaitu jika k lebih kecil dari n, maka 1k superset 1n kita punya an lebih kecil sama dengan ak dan an lebih besar sama dengan bn. Lihat grafik 2.5.2. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa ak lebih kecil sama dengan bn untuk setiap k anggota bilangan asli, sehingga bn adalah batas atas dari himpunan ak untuk k bilangan asli. Karena itu si lebih kecil sama dengan an dan si lebih besar sama dengan bn. Untuk setiap n kita punya si elemen 1n untuk setiap n anggota bilangan asli. Selanjutnya yaitu 2.5.3 yaitu teorema. Jika in sama dengan an, bn untuk n bilangan asli, urutan himpunan bersarang, interval tertutup dan terbatas yang panjangnya bn dikurangi an dan 1n memenuhi infimum bn dikurangi an untuk n anggota bilangan asli sama dengan 0, maka angka si termuat dalam in untuk setiap n anggota bilangan asli adalah tunggal. Bukti eta sama dengan infimum bn untuk n bilangan asli sama dengan 0, sehingga eta tidak sama dengan himpunan kosong. Bn anggota eta dan n subset R. Himpunan eta terbatas ke bawah konstan an lebih kecil sama dengan eta. Dengan menggunakan sifat R untuk infimum eta konstan, terdapat si anggota R konstansi sama dengan infimum eta, jelas bahwa si lebih kecil sama dengan n. Definisinya, untuk menunjukkan x epsilon in untuk semua n anggota bilangan asli jika dan hanya jika x lebih kecil sama dengan si dan x lebih besar sama dengan eta, karena eta anggota R dan si anggota R dan si adalah bilangan real, maka 0 lebih kecil dari eta dikurangi si lebih kecil sama dengan epsilon. Untuk semua epsilon lebih besar sama dengan 0.
Maka berdasarkan teorema 2.1.9, eta dikurangi si sama dengan 0, maka eta sama dengan si. Terbukti bahwa si elemen IN untuk semua N bilangan asli adalah tunggal. Selanjutnya yaitu desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang punya penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bilangan desimal memiliki ciri khas dalam penulisannya, yaitu menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Menurut asal terbentuknya, bilangan desimal terbentuk dalam kelompok bilangan pecahan. Contohnya yaitu 2,145. Untuk penjelasannya dari bilangan desimal di atas tadi, yaitu angka 2 adalah bilangan bulat yang menunjukkan bilangan satuan. Kemudian angka 1 yang terletak di belakang koma menunjukkan bilangan persepuluhan yang nilainya 0,1, yang ini. Angka 4 merupakan bilangan bulat yang menunjukkan bilangan perseratusan dengan nilai 0,04, yang ini. Terakhir angka 5 menunjukkan bilangan perseribuan yang nilainya 0,005, yang ini. Dengan begitu, bilangan di atas terdiri dari 2-nya itu satuan, ditambah 1-nya persepuluhan, ditambah 4-nya perseratusan, dan 5-nya perseribuan. Contoh bilangan desimal. Yang pertama yaitu satu angka di belakang koma. Contohnya yaitu 0,3. Angka 0 merupakan bilangan bulat yang menempati nilai satuan, sedangkan angka 3 menempati bilangan persepuluhan. Dua angka di belakang koma, contohnya 1,24. Angka 1 merupakan bilangan bulat yang menempati nilai satuan, angka 2 merupakan bilangan persepuluhan, dan angka 4 merupakan bilangan perseratusan. Contoh yang ketiga yaitu banyak angka di belakang koma, contohnya 2,1234. Selain bilangan desimal dengan 1 atau 2 angka di belakang koma, bilangan desimal juga dapat memuat banyak angka di belakang koma. Jumlah angka di belakang koma bisa berjumlah 3, 4, atau bahkan lebih. Cara melakukan pembuatan bilangan desimal ke satuan terdekat. Aturan pembuatan bilangan desimal adalah apabila angka desimal bilangan yang dibulatkan kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka tersebut dibuang dan diganti 0. Kemudian jika lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuan terdekat dinaikkan 1. Misalnya 4,6. Kita lihat bilangan persepuluhannya adalah 6. Karena itu bilangan satuan 4 tambahkan 1 menjadi 5. Jawabannya 4,6 dibulatkan menjadi 5. Contoh lainnya yaitu 2,1. Bilangan persepuluhannya adalah 1. Maka bilangan satuan ditambahkan 0, jawabannya 2,1 dibulatkan menjadi 2. Pengertian bilangan rasional dan irasional. Untuk bilangan rasional sendiri, yaitu bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah dalam bentuk pecahan dengan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat. Penekanannya adalah A dan B harus bilangan bulat. Jika salah satu saja bukan bilangan bulat, maka bukan termasuk bilangan rasional. Selanjutnya bilangan irasional. Untuk bilangan irasional adalah suatu bilangan yang tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B merupakan bilangan bulat. Bisa juga diartikan sebagai salah satu atau keduanya dari A dan B bukan merupakan bilangan bulat, sehingga bukan termasuk bilangan rasional. Akan tetapi bukan berarti semua bilangan yang bukan rasional adalah merupakan bilangan irasional, karena bisa saja sebagai bilangan imajiner. Untuk contohnya, yang pertama yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dengan pembilang dan penyebut bilangan bulat adalah bilangan rasional. Penjelasannya yaitu bilangan bulat 3. 3 bisa diubah bentuk pecahan. Contohnya 3 sama dengan 3 per 1, atau 6 per 2, atau 9 per 3, dan seterusnya. Contoh kedua yaitu bilangan desimal terbatas atau berhingga adalah contoh bilangan rasional. Penjelasannya yaitu bilangan desimal terbatas berhingga maksudnya banyaknya angka di belakang koma terbatas. Misalkan 0,3 sama dengan 3 per 10. Contoh yang ketiga yaitu bilangan desimal tak terhingga berulang adalah contoh bilangan rasional.
Penjelasannya yaitu bilangan desimal tak terhingga berulang, maksudnya banyaknya angka di belakang koma tak terhingga biasanya diisi dengan titik-titik dan angka digunakan berulang terus-menerus. Contohnya 2,22222 dan seterusnya sama dengan 2,9. Dan ada juga 0,14141414 dan seterusnya sama dengan 14/99. Untuk contoh selanjutnya yaitu bilangan desimal tak terhingga berulang adalah contoh bilangan irasional. Penjelasan barisan desimal tak terhingga dan tak berulang maksudnya banyaknya angka di belakang koma tak terhingga. Biasanya diisi dengan titik-titik dan angka yang digunakan tidak berulang. Misalkan 0,2134345745 itu tidak berulang. Contoh kelima yaitu bentuk akar dan beberapa hasil logaritma serta trigonometri adalah contoh bilangan irasional. Bentuk akar hasilnya pasti berupa bilangan desimal tak terhingga tak berulang yang berdasarkan contoh 4 di atas merupakan contoh bilangan irasional. Begitu juga untuk beberapa hasil logaritma dan trigonometri, misalnya akar 2 yaitu 1,41421 dan seterusnya. Terakhir yaitu temukan bilangan rasional yang direpresentasikan dalam bentuk desimal berikut. Yang pertama yaitu 0,33333 dan yang kedua yaitu 1,25137137 dan seterusnya. Yang pertama saya akan jawab 0,33333 ini apakah bilangan rasional dalam bentuk desimal atau bukan. Kita lihat lagi ke penjelasan sebelumnya yaitu penjelasan contoh ketiga yaitu bilangan desimal tak terhingga berulang adalah contoh bilangan rasional. Contohnya yaitu 0,22222 ini adalah bilangan desimal yang rasional. Berarti 0,3333 ini adalah bilangan rasional dalam bentuk desimal juga. Untuk yang kedua yaitu 1,25137137 ini juga bilangan rasional dalam bentuk desimal. Kenapa? Karena ada perulangan dari bentuk sini 137 dan ini seterusnya bakal 137. Terima kasih atas presentasi dari kami. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.